Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik, kita mulai saja ya. Jadi langsung aja, mungkin yang mau presentasi apa namanya, mau diskusi lebih dulu siapa kayaknya tadi Bu Lisang deh ya. Silakan Bu Lisang, terkait mungkin ada progres yang dari kemarin, silakan. Saya share ya, Pak. Ya, Metode judulnya apa Bu? Pak? Saya lupa. analisis keamanan sistem informasi pada data pribadi. Analisis keamanan sistem informasi pada data pribadi di sosial media. Oke, baik. Diceritakan Bu kemarin progresnya apa saja? Eh, Minggu lalu saya merubah metodenya, metodenya, Oh, dan metode. ini pakai blend, masih pakai metode blended yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pustaka yang memberikan pemahaman yang mendalam terkait isu. Ini Ibu pakai, kan nggak Bu, pakai em, referensi yang mungkin metodenya sama nggak? Ada nggak referensi? Mungkin A- paper Ada, kayak, Pak, jurnalnya. cuman coba boleh dilihat nggak? Kenapa, Pak? Memungkinkan nggak dilihat. Jadi sebenarnya idealnya itu kalau di bab metode, kalau ibu memakai metode yang sebenarnya ada metode, ada paper lain yang menggunakan metode yang sama itu ada, kadang-kadang ada baiknya kita juga kutip juga Bu. Jadi kita ada dasarnya gitu metodenya. Tuh mungkin kalau memungkinkan sih kalau emang ada penelitian yang lain. Yang lain, yang metodenya Ibu gunakan untuk sebagai panduan, itu bisa dikutip di sini. Cuma kita harus lihat dulu sih papernya seperti apa. Ya gitu ya. Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut aja. Hmm. Hasilnya saya pisah, Pak. Hasil dan pembahasannya saya pisah. Baik. Hasilnya. Terus coba ke bawah lagi, saya pengen lihat semuanya dulu. Ke bawah, ke Pak. Ya, ke bawah lagi sebentar. Saya pengen lihat sekilas dulu semuanya. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Baik, terus. Lanjut terus, Bu. Pembahasan. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, 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 Bu. Hmm. Bentar. Terus, terus, terus. Lanjut, terus. Lanjut lagi, terus. Selesai. Ya. Seingat saya ini kemarin itu masukan saya itu kalau nggak salah Ibu ya. Hmm. Itu dibuat anu, pendekatannya itu ada dua ya. Kalau Ya, nggak Pak. salah ya. Pertama itu pakai studi literatur, kayak semacam systematic literatur review gitu. Yang Ya, Pak. kedua adalah setelah itu dapat, kemudian Ibu kemarin ngapain Bu tadi? Apa, langkah kedua itu apa Bu? Langkah kedua itu saya lupa. Coba metode tadi. Hmm. Metode. Nah, Ya, yang kedua adalah memberikan pemahaman yang mendalam. terhadap isu keamanan informasi di media sosial. Hmm.
Ini kemarin tuh bayangan saya itu dibuat kayak semacam systematic literature review. Jadi nanti ibu cerita terkait bagaimana ibu mendapatkan referensi, cara, cara apa namanya, cara. Nah, jadi nanti kan ibu nanti punya daftar akhirnya punya daftar paper-paper lain yang relevan, yang nanti dijadiin dasar ibu untuk menganalisis. Ya, Pak. Nah itu sih. Nah itu ternyata ini saya saya mestinya kalau kalau model seperti kajian pustaka gini mestinya itu ibu itu main saya ngasih contoh nggak bu kalau nggak saya lupa itu ibu mestinya nanti kayak misalnya eh, di hasil itu ada semacam anu bu ada semacam daftar eh, paper-paper yang dipakai jadi acuan yang terkait sama judul kan ini bukan pakai apa namanya Iya, keamanan Pak. informasi sosial media itu. Nah, nanti di hasil itu mestinya ada ini pertama. Nah, di metode itu mestinya ibu itu cerita terkait bagaimana ibu mendapatkan ini Mendapatkan paper-paper ini. Saya berasumsi itu ibu sudah punya paper-paper ini kan bu ya. Sudah atau belum bu? Harusnya sudah karena ibu sudah bisa nulis bab metode. ya, Pak. Nah, sudah bisa nulis hasil dan pembahasan. Nah, eh, nanti hasil dan pembahasan itu nanti ibu ngerangkum ini. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang yang apa namanya Mendapatkan itu ibu mungkin coba sambil lihat rekaman yang minggu lalu bu ya ada di e-learningnya mungkin ibu sambil lihat. Seingat saya sih sudah saya informasikan itu. Nah, nanti mestinya di bab hasil sama bab pembahasan Ibu, itu mestinya akan ada banyak kutipan Ibu. kutipan. Karena ini papernya banyak Bu. Nah, Oh, iya. papernya banyak, kemudian Ibu kan coba di bab hasil Bu. Di bab hasil. Ibu cara nulis hasil gimana Bu? Kalau dikelompokkan jadi Pak. beberapa apa namanya, beberapa subbab itu mungkin ada nggak? Bisa dikelompokkan nggak Pak hasil ini? Eh, jadi satu aja, Pak. Satu aja. Jadi Ya, Pak. cerita apa? Kalau kalau disimpulkan dalam satu kalimat atau dua kalimat, kira-kira isinya apa? Penerapan eh, hal peran peran pemerintah dan lembaga terkait terkait keamanan data pribadi dan kesadaran masyarakat yang kesadaran masyarakat pada keamanan data pribadi, Pak. Nah, itu kan ada dua, Bu. Jadi yang pertama adalah apa namanya peran pemerintah, kemudian yang kedua adalah kesadaran Kesadaran masyarakat. Nah, sekarang Ibu nanti cerita itu peran pemerintahnya itu sudah lewat apa saja di sana. Nah, itu mestinya nanti akan ada banyak kutipan-kutipan, Ibu. Jadi misalnya ternyata peran pemerintah itu ada paper yang bilang bahwa oh ini sudah support, sudah mendukung kalau ini apa nih? Selain itu Undang-Undang PDB mengharuskan perusahaan dan lembaga mengelola data pribadi untuk menerapkan kebijakan perlindungan ketat. Cuma gimana ya? Soalnya kita tuh kalau di penelitian, kalau di artikel 5 itu tidak boleh Bu tiba-tiba langsung keluar hasil Bu. harus ada. Iya, harus ada ceritanya dulu. Makanya di metode itu kan kita bercerita. Kalau bayangan saya kemarin itu saya nangkepnya itu ibu itu mengumpulkan berbagai macam studi kan kemarin metodenya kan kajian pustaka ya kalau kajian sesuatu kajian literatur gitu ya. Pak. Bayangan saya itu itu sebenarnya mengumpulkan banyak paper di sana, mengumpulkan banyak literatur di sana. Kemudian ibu nanti ngerangkum.
masing-masing temuan paper-paper tadi itu apa. Nah, itu yang dituliskan di bab hasil dan pembahasan. Nah, Hmm. makanya tadi itu mestinya kalau bayangan saya itu di hasil pertama itu kan menunjukkan dulu paper-paper yang relevan itu apa saja yang itu yang pertama. Nah, nanti baru diceritakan misalnya tadi bilang Ibu tadi ada peran pemerintah apa saja. Nanti kan mestinya cari itu di paper-paper tadi itu yang bahas peran pemerintah apa saja. Oh, ternyata pemerintah tuh perannya gini gini gini. Oh, ternyata ketika ada misalnya ada undang-undang yang bahas terkait ini. Kemudian ada langkah-langkah sosialisasi atau bagaimana gitu lah. Itu mungkin Ibu bisa ngerangkum dari paper-paper lain. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi responnya masyarakat atau apa namanya. Berarti kan masyarakat yang Respon. apa tadi saya Ibu tadi Ibu cerita apa lah itu mungkin bisa didapatkan juga dari sana Ibu. Nah, kemarin itu bayangan saya gitu. Nah, nanti di bab metode Ibu cerita bagaimana Ibu mendapatkan metode apa namanya paper-paper tadi. Nah, sambil nanti cerita bagaimana nanti Ibu bisa merumuskan itu gitu ya. Karena mestinya kalau paper SLR gini mestinya Bu di bab hasil sama pembahasan itu Bu banyak kutipan Bu. Nah, coba lihat Bu yang bab satu Bu kutipannya udah banyak Bu. Pendahuluan. Ya pendahuluan sudah banyak Bu ya. Alhamdulillah. Baik bisa ternyata Bu ya. Ini sudah pakai Dua Mendeley puluh sudah pakai Mendeley Bu. Enggak, Pak. Enggak manual ini. Ya, Waduh susah. enggak manual cari di Google, Pak. Wah, kalau ada perubahan kutipan itu susah ini Bu. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Ya. 20 kutipan. Ya, bayangan saya kalau kalau metodenya itu studi literatur, maksudnya di bab hasil sama bagus pembahasan itu juga ada kutipan ibu. Karena ibu sebenarnya, Ada kutipan juga kok, Pak. iya, soalnya ibu coba di bab metode, ibu Oh bilang ya, kayak metode untuk bahan apa kajian pustaka, oh, eh, pendekatan kualitatif dan pustaka apa maksudnya kualitatif ini? Bu? Ibu declare kualitatif dan pustaka itu maksudnya apa Bu? pendapat bertujuan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan buku terkait topik ini, Pak. Itu pustaka itu Bu. Pustaka lah. Nah, kalau bayangan saya sih kemarin sih kayak gini, jadi Bu yang ala-ala literatur review gitu. Nah, mestinya kalau ala-ala literatur review itu mestinya ada ceritanya Bu. Ibu mengumpulkannya bagaimana? Apakah query pakai Google Scholar? Kalau Pak query pakai Google Scholar, keywordnya apa? Itu. Atau mungkin Ibu mengumpulkan dari, oh ternyata Ibu nyari referensi dari banyak banyak database itu misalnya Google Scholar atau yang lain-lain kemudian ibu nanti kalau menemukan disimpan gitu kalau misalnya ternyata itu yang terjadi ya silahkan aja nggak apa-apa gitu ya nah nanti mestinya itu nanti ibu cerita secara detail bu prosedurnya bagaimana kemudian hasilnya hasilnya bagaimana gitu nanti di bab hasil itu adanya paling nggak itu ada semacam informasi bahwa paper-paper yang didapatkan dari eh, pustaka ini yang ibu mencari-cari itu apa saja gitu Bu. Nanti apa saja itu bisa diceritakan, deskripsikan di hasil dan pembahasan. Nah, ketika kita mendeskripsikan hasil dan pembahasan itu mestinya juga ada kutipan Bu. Karena ibu kan sebenarnya ngambil itu. Kalau di bab hasil itu sebenarnya ibu kan ngambil ngambil oh ternyata real paper ini tuh ngomongnya ini real paper ini ngomongnya ini itu kalau bab hasil nanti kalau di bab pembahasan itu maksudnya ibu nanti bisa merangkum oh ternyata misalnya eh, sebenarnya peran pemerintah ini sudah sangat proaktif misalnya atau masih ternyata masih masih pasif misalnya atau bagaimana berdasarkan hasil-hasil tadi itu berarti ibu yang kalau yang di pembahasan itu ibu yang mengambil apa garis merahnya gitu ya. Oh, ya, Pak.
Dan itu sebenarnya kalau di bab pembahasan juga idealnya juga ada komparasi itu ya. Oh, kalau misalnya dari di negara lain bagaimana? Atau mungkin oh ternyata kalau ada penelitian lain nih yang sudah bahas terkait ini tapi sudut pandangnya berbeda gitu. Itu nanti bisa dikomparasi di bab pembahasan. Nah, jadi mungkin PR-nya Ibu ini yang pertama adalah prosedur metode ini mungkin bisa jabarkan lebih detail Bu terkait sebenarnya Ibu melakukan apa saja sih itu mungkin bisa diceritakan di sini. Bisa Bu ya. Ya, bisa Pak. Terus setelah itu di bab hasil itu mungkin Ibu bisa menampilkan semacam tabel atau apa. Ibu dapat berapa paper sih untuk mendapat apa namanya untuk nulis hasil dan pembahasan kemarin itu sudah ada papernya atau enggak? Ada Pak, banyak. Banyak ya. Ya, Nah itu eh, minimal itu ada tulisannya Ibu. Kalau Ibu nggak bisa ngelis dalam bentuk tabel itu bisa dalam bentuk apa namanya jumlahnya itu. Ini mungkin paper-paper SLR Bu ya. Ibu pernah lihat paper SLR nggak? enggak Pak. Coba saya share screen Bu ya, tak carikan Bu ya. Ya Pak. Itu nanti contoh. Nah, bentar saya carikan dulu Bu. Itu belum waktu ini kali ya. Saya share Bu ya Ibu. Nah, Ini saya Iya, saya yang share sekarang. stop ke Pak. Saya Ya, stop aja dulu Bu. Kalau bisa Ibu, kalau misalnya nggak bisa nunjukin eh, tabel gitu Bu, mungkin bisa nampilkan ini Bu. Bisa gede besar nggak sih? saya foto Ini dulu. zoomnya gimana ini? Oh ini ada. Ada gambar kayak gini loh Bu. Dalam jurnal yang saya cari Kak Pak. Enggak, ibu nanti buat kayak gini. Oh ya, Heeh. Jadi nggak tahu nanti ini kan kalau yang model SLR kan kita sebenarnya define nih Bu. Kita tentukan sebenarnya di awal ini. Jadi misalnya gini, oh kita carinya di Google Scholar misalnya, misalnya gitu. Kemudian keywordnya apa gitu ya. Nah, keywordnya apa itu kita tulis. Kemudian kita kalau kalau SRL yang yang idealnya itu kita nulis juga ini inclusion sama exclusion kriteria. Kapan paper itu masuk kita analisis, kapan tidak gitu. Kemudian terus kita gambarkan. Nah, sekarang kita sesuaikan aja seperti yang kondisinya ibu aja gitu kan, supaya tidak memberatkan. Nah, ibu itu kemarin ketika mengumpulkan paper-paper tadi itu, prosedurnya bagaimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu di sini. prosedur Iya, gimana ibu bisa mengumpulkan banyak paper untuk dianalisis di apa namanya di situ. saya cari Mm-mm. cari-cari di Google Pak. Mm-mm. Ada di Google. Kemudian kapan paper tadi itu bisa ibu bilang oh ini relevan ini enggak. Hmm, s- gimana Pak? Ya, jadi kan mestinya kan ada semacam ini sekarang ibu tuh tinggal menceritakan prosedurnya kemarin tuh untuk mendapatkan paper-papernya tuh gimana saja gitu ya. Ya, nanti mungkin tidak akan seperti ini gitu ya. Nanti kan kalau ini kan ada set query-nya, kemudian nanti ada inclusion exclusion kriteria, kemudian nanti keluarnya. Nah, Ibu nanti mungkin bisa cerita gini aja bahwa kemarin itu kapan pencarian di Google Scholar-nya itu dilakukan, kemudian eh,
query apa misalnya, oh ibu nyarinya pakai keyword apa saja itu bisa aja gitu ya. Tapi ternyata ibu melakukan beberapa kali pencarian dengan keyword yang berbeda, ditulis aja ibu. Kemudian ibu nanti ngelihat dari sana. Jadi ibu nanti berdasarkan penilaian ibu, ini paper-paper ini tuh relevan seperti kalau dimasukin ke artikel ibu gitu kan. Nah itu nanti terus nanti di akhir itu nanti mungkin bisa ceritakan bu hasilnya jumlahnya anak apa paper yang ibu analisis itu jumlahnya ada berapa? 10 kah, 15 kah, 20 kah atau berapa? Jadi mungkin metodenya itu cerita itu aja. Ya, Pak. Nah, terus nanti di bab hasil itu ibu nanti tinggal menjabarkan tadi itu. Kalau misalnya cuma papernya cuma sekitar 10, 20, 30 itu mungkin bisa jadi tabel aja sih bu. Tapi kalau misalnya banyak itu nanti langsung dikutip aja. Jadi nanti ibu cerita, misalnya tadi kan ceritanya ada dua kan tadi. Cerita terkait perannya pemerintah sama eh, Ada. responnya masyarakat atau apa tadi aku lupa. Ya kan gitu lah. Ini nanti diceritakan berdasarkan itu saja. Ya. Ya, Tapi Pak. kutipannya banyak bu ya. Ya, Pak. Nah, coba lihat bu, dilihat lagi misalnya saya stop share. Saya sudah stop share ya? Belum. Coba lihat lagi bu. Referensinya saya lihat bu. Di saya share lagi bu. Bab reference. Ini sama ya bu ya. Satu sama dua itu sama bu. Pilih yang terbaru aja bu. Oh enggak ya? Oh, beda ya. Orangnya beda. Tak kira sama. Sorry sorry. Beda, Pak. Tak kira orang sama. Apain? Hmm, Oh, oh. ini cuma 16, cuma 6. Sampai 20 bu ya. 25, Pak. 25. Padahal di atas cuma 20 loh bu. Oh iya. Nanti saya apa? Saya Iya. arwi. Jadi mungkin untuk sederhananya Bu ya, kalau saya sih bab metodenya itu mungkin diceritakan secara prosedurnya Ibu bagaimana untuk mendapatkan naskah-naskah yang dijadiin dasar untuk review apa untuk ini. Jadi kan ini kan sebenarnya kan Ibu mengumpulkan banyak paper kemudian di dianalisis disintesis gitu kan. Secara kasarannya gitu. Jadi makanya di bab metode itu Ibu perlu ceritakan nih, sebenarnya Ibu itu melakukan apa sih di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bab hasil sama pembahasan itu mungkin karena Ibu eh, artikelnya itu modelnya kayak kajian pustaka, mestinya di bab hasil sama bab pembahasan itu banyak kutipannya, Bu. Nah, Ibu kan ngambil, oh ini dari paper ini, dari paper ini, dari paper ini. Nah, seperti itu. Jadi mestinya nanti kutipannya nambah ini. Ya, Pak. Ya, kalau memungkinkan di bab metode itu ada gambar kayak tadi itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Paling enggak ceritanya harus lebih runtun. Kemudian idealnya juga di bab hasil itu ada kayak tabel yang menceritakan yang nuliskan paper-paper yang direview itu apa. Itu nanti jangan-jangan malah bingung nanti. Sebenarnya itu mestinya tabel itu bisa dibagi jadi dua kayaknya Ibu. Ya, Pak. Biasanya itu tab nggak tahu ibu perlu bikin tabel apa enggak ya. Aku khawatir malah salah paham kok. Hmm, ya sebanyak kutipan aja deh bu di bab hasil sama pembahasan. Ya, di bab hasil sama pembahasan banyak kutipan, tapi di bab metode itu ibu lebih spesifik bu, lebih prosedural bu nulisnya bu. Lebih Ibu, prosedural. coba ibu lihat di bab metode tuh. Ibu itu masih nulisnya masih pembaca itu bingung bu. Ibu sebenarnya melakukan apa itu masih membingungkan. Harus lebih detail ya, Pak. Iya, makanya nulisnya itu prosedural. Jadi orang itu ketika membaca itu ini sudah yang metode. Nah, ini metode.
Nah, orang itu bisa memahami ibu itu step by stepnya bagaimana. Ya, Itu Pak. kalau kalau itu oke sih nggak masalah sih kalau saya. Gitu aja Bu. Ada pertanyaan kayak gitu. Jadi yang saya perbaiki di dalam karya ilmiah saya, Pak, Mm-mm. yang pertama metode, Metode lebih prosedural, ya, step by step Bu atau ya. atau lebih detail, kak, Pak? Prosedural aja Bu. Lebih detail aku Pro- malah kepanjang dan malah malah bingung bacanya kok aku. Lebih Jadi nanti ceritanya step by step Bu. Jadi misalnya Ibu ini sudah bilang metodenya menggunakan kajian pustaka. Pendekatan ini melibatkan penelitian pustaka, bla 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 bla. Nanti Ibu cerita, ya, Ibu langkah pertamanya ngapain sih gitu kan. Nah, langkah kedua ngapain, langkah ketiga. Jadi misalnya eh, tahap pertama itu kan mengumpulkan pustakanya dengan cara apa. Terus tahap kedua itu adalah Ibu menganalisis hasil pustakanya. Bagaimana Ibu menganalisisnya? Misalnya, nggak tahu sih. Mungkin bisa bikin pakai spreadsheet. Nanti di breakdown jadi beberapa bagian. Misalnya, tadi kan ada dua hal yang tadi katanya Ibu mau ceritakan terkait pemerintah itu tindakannya apa saja sama kalau masyarakat ini responnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan mungkin bisa bisa di per artikelnya itu bisa di di mapping gitu. Oh, artikel ini tuh bahas ini, artikel itu bahas ini lah. Mungkin cara analisnya seperti itu baru nanti digabungkan dalam bentuk dituliskan dalam bentuk hasil gitu. Itu bukan ya, prosedur, Bu. Nggak usah panjang, Pak. Maksudnya nggak usah yang panjang banget, tapi yang penting itu eh, dapat dipahami. langkah-langkahnya, step by stepnya itu Ya, oh, Pak. udah paham. Itu aja sih. Jadi Ya, saran saya sih sesuai dengan seperti apa yang Ibu lakukan aja. Oke, lanjut Bu. Em, yang kedua yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu harus Ibu ngapain kira-kira? eh Banyak kutipannya, tambah Ya, dan tabel paper yang telah dicari kalau yang ya boleh. Tabel paper itu opsional, opsional. opsional aja deh, opsional aja sih. Nanti aku khawatirku tuh malah tabel papernya itu yang kebanyakan malah ganggu. Opsional saja deh, Bu, nggak usah ya nggak apa-apa. Yang Oh penting ya, kutipannya banyak Bu. tak siap. Jadi Ibu dapatnya dari mana itu? Tapi kuncinya satu Bu, metode tadi Bu ya. Ya, Pak. Ya, Metode. oke. Sudah Bu ya. Ya sudah, Oh, Pak. bentar Bu, Makasih, Pak. bentar Bu. Lihat kesimpulan Bu. Kesimpulan. Iya Bu. Mana kesimpulannya? Option. Pengawasan. Kesimpulannya apa Bu? Kenapa, Pak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, regulasi ini sudah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi. Tantangan besar masih dihadapi dalam hal implementasi dan kesadaran masyarakat. Undang, Kalau misalnya kesimpulan nulisnya gini bisa nggak Bu? Dari studi ini itu ditemukan bahwa apa? eh, dari apa namanya? Nggak tahu sih. Findingnya itu apa itu? dari apa? Ya, jadi langsung kalimat yang strong aja. Jadi misalnya, oh ternyata peran pemerintah itu kurang atau peran pemerintah itu sudah bagus tapi gini gini gini. Karena mestinya kalau gini gini itu tampilnya di bab pembahasan sebenarnya. Apa? Hmm. Jadi langsung bilang Bu. Jadi misalnya kontribusi dari penelitian ini adalah misalnya sebulan tuh yang paling strong gitu Bu. Apa? Terus kontribusi dari penelitian ini adalah bisa Kontribusi. menemukan bahwa peran pemerintah itu sebenarnya sudah bagus, namun kalau gini gini gini. Jadi kalimat ringkas saja sudah cukup. Yang penting to the point. Gitu Ya, Bu Pak. ya. Oke, sip. Terima kasih Bu. Makasih, Pak. Ya, lanjut siapa nih?
Tadi siapa dulu nih? Nggak tahu siapa dulu, saya nggak tahu. Bu Lisa udah. Alvina, Pak Basrudin. Bas, Bu Alvina dulu kali ya. Itu yang siap siapa silakan. Eh, Maaf Pak, untuk karirnya saya belum ada tambahan. Saya masih cari-cari referensi untuk peningkatan karir Pak. Oh, baik. Iya. Saya nggak tahu deadline-nya kapan gitu. Tadi sambil dicek, diperiksa deadline-nya ya. Oke, baik Bu Alvina. Siapa tadi? Bu Alvina ya. Ya. Atau mungkin bisa di-share Bu. Apa ya kesulitannya apa gitu. Silakan aja. Nanti mungkin bisa saya bantu cari solusi. Aren Ibu tuh kalau nggak salah itu yang anu Bu ya, yang ngirim barang itu paket itu Bu ya. Iya Pak. Oh. Terus kemarin tuh saya minta supaya Ibu nulisnya itu apa namanya? Ada dua ya. Pertama itu cari terkait teknologi IT yang dipakai di perusahaan tersebut, ruang lingkupnya seperti apa. Yang kedua adalah wawancara Bu ya. Iya Pak. Wawancara udah kan Bu? Wawancara itu saya rencananya mau kasih tabel saja Pak, atau Apa? bagaimana, kasih dalam tabel saja Pak, atau dalam Apa? bentuk paragraf saja Pak. Intinya nanti ada semacam di bab metode itu ada kayak semacam list pertanyaannya, kemudian kalau di bab hasil ya boleh dalam bentuk paragraf itu boleh. Jadi nanti nanti kan ibu kan cerita bahwa oh ternyata sudah apa namanya wawancara dengan apa namanya dengan direkturnya apa siapa gitu ya. Kemudian ibu kan nanti cerita di bab metode itu tanyanya apa saja poin-poinnya atau istilahnya apa ya kayak semacam ya istilahnya eh, ya, apa saja yang mau ditanyakan. Nah nanti kalau di bab hasil itu ibu cerita dalam bentuk paragraf boleh Bu, tapi kan sesuai dengan finding yang mau dicari gitu kan. Ibu mau cerita mau menunjukkan apa di sana silakan dalam bentuk paragraf. Oke Bu, nggak mau sharing-sharing dulu tuh Bu. Oh yang kemarin masalahnya apa gitu silakan aja. Mungkin di kesempatan berikutnya Pak, nanti ya Baik ada ya, tambahan. ya semangat Bu ya, segera diselesaikan. Baik, terima kasih Bu Alvina. Lanjut. Siapa ini sekarang? Pak, Mas saya Rudin. mau tanya. Pak Mas Rudin masih... Oh, silakan Pak Mas Rudin. Izin Pak, Ya kan? um, Silakan Pak. Boleh saya screen Pak? izin di stasiun Pak. Ya. Ya Pak, judulnya dulu Pak. Saya lupa Pak. Uh, Judulnya itu perancangan aplikasi perekaman Oke. data cuaca pengamatan berbasis web untuk studi kasusnya di stasiun meteorologi Sanya di Bandara Kolaka. Baik, coba dibesarkan zoom dikit boleh Pak? Saya agak kecil ini tampilan saya. Di... Nah, sip. Baik, pelan-pelan Pak ya. Saya coba lihat pelan-pelan satu metodologi ke bawah Pak. Abstrak, bentar abstrak. Di abstrak ini mungkin bisa sambil untuk semuanya ya. Abstrak itu mestinya walaupun tidak teratur apa namanya nggak ada keterangannya ya, tapi sebenarnya yang harus ada di abstrak itu adalah mengapa namanya backgroundnya, jadi sesuai dengan judul harusnya. Kemudian tujuannya,
Nanti misalnya di sini ada kalimat nih, tujuan dari penelitian ini apa? Ini mana ini? Eh, Pengalaman aplikasi itu diharapkan dapat menjadi solusi, Pak. ini ini harapan bukan tujuan. Jadi mestinya ada backgroundnya, tujuan. Setelah itu ada metode. Metode itu Bapak Ibu. Nanti misalnya gini, coba Bu, Pak lihat lihat judulnya Pak. Saya sambil mengarang deh. Perancangan aplikasi perekaman data cuaca pengamatan berbasis web. Jadi mungkin backgroundnya nanti perekaman perekaman data cuaca itu sangat penting karena gini 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 gitu Pak ya. Kemudian tujuannya adalah perlu dibuat nanti studi ini itu bertujuan untuk melakukan perancangan atau pembangunan Pak ini Pak. Perancangan, Pak. Masih perancangan Pak, belum selesai Pak. Iya. Eh, Sementara berjalan juga, Pak. Oh ya udah. Jadi tujuan studi ini bertujuan untuk membuat rancangan aplikasi perekaman data cuaca pengamatan berbasis web. Nah, terus kemudian metodenya. Metode yang digunakan adalah menggunakan apa misalnya? Oh ternyata nanti menggunakan ERD merancang database-nya, ERD-nya, bla 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 sampai apa gitu, gitu. Eh, Nanti sesuai dengan bab metode yang bapak ibu kerjakan di bab metode gitu ya. Kemudian nanti setelah bab dari cerita metode itu cerita terkait hasil bapak ibu. Hasilnya bagaimana? Jadi nanti dari studi ini tuh apa namanya dihasilkan misalnya rancangan aplikasi perancangan cuaca yang gini gini gini. Nanti setelah itu baru finding atau kesimpulannya. Di abstrak itu ideanya memuat lima hal lima hal itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa sambil dicek ya nanti di abstraknya. Lima hal tadi itu harus ada. Gitu ya. Oke Pak, lanjut Pak. Selanjutnya ada bahasa Inggrisnya, pendahuluan, undang-undang. Kenapa Pak yang kalimat pertamanya ke undang-undang Pak? Dasarnya kami di tempat kerja itu, Pak, ini undang-undang ini, Pak, untuk melakukan Hmm. pengamatan. Kenapa nggak bilang bahwa eh, tadi aplikasi apa sih Pak? Saya lupa. Apa Proses forecasting apa sih? Aplikasi perekaman data cuaca. perekaman. Nah, nanti kan kenapa kok nggak ngomong ini aja perekaman data cuaca ini? Perekaman data cuaca ini kritikal kalau di BMKG gitu ya karena gini gini gini. Nah, cuma bebas aja sih kalau saya buat paper tuh gitu Pak. Fokusnya yang pertama itu kalau paragraf pertama itu ya langsung itu gitu. Coba ke bawah lagi Pak. Nggak usah buka undang-undang itu kan ya wes ya undang-undang gitu Pak. Lanjut Pak ke bawah. Bab satu kutipannya berapa? Coba lihat Pak sampai bab pendahuluan Pak. Kutipannya ada berapa Pak? Kok cuma satu Pak? Banyak ini harusnya Pak. Kutipannya ditambah ya Pak ya. Bab satu Pak ya. Bisa nggak Pak? Misalnya, Kayak tadi Bu siapa tadi? Bu Lisa atau Bu Alvina tadi? Bu Lisa tadi. Bab satunya itu pendahuluan itu kutipannya banyak Pak. 10 atau 15 itu Pak. Nah, nanti di bab satu itu sebenarnya nanti Bapak cerita mengapa kok perekaman cuaca itu penting gitu ya. Kemudian cerita saat ini itu perekaman cuaca itu dilakukan dengan cara apa, masalahnya apa, atau mungkin sudah ada penelitian lain tuh yang rekam cuaca, atau kalau enggak ada, mungkin ada penelitian lain yang terkait BMKG, Bapak. Itu nanti dikutip, kemudian yang paling bawah ini sudah benar ini ada tujuan penelitian ini adalah memperbarui sistem komputerisasi yang lama. Nah ini kok tujuannya malah nggak sesuai dengan judul ini, Pak. di Judulnya kantor apa? itu, Pak, kan ada ini catatannya itu masih menggunakan Excel, Pak. Jadi setiap podcaster itu yang auto yang ngamat itu, Pak, biasanya nyimpan di komputernya mereka masing-masing, Pak.
Jadi tujuan untuk perancangan aplikasi ini Pak jadi satu apa ya menjadi datanya itu tersentralisasi Pak pada Ya, satu database. jadi itu bisa diceritakan untuk supporting tujuannya. Tapi tujuan utama sebenarnya harusnya nggak jauh beda sama judul, Pak. Judul Bapak kan perancangan sistem untuk perekaman data cuaca. Tujuan Bapak itu buat merancang aplikasi untuk merekam data cuaca. Itu tujuan Bapak. Lah, itu nanti manfaatnya adalah apa namanya manfaatnya adalah bisa memperbarui nih sistem yang lama. Kalau dulu itu menggunakan Excel, kemudian apa namanya eh, masalahnya gini gini gini. Nah harapannya nanti adalah dengan ada sistem yang baru itu gini gini gini. Nah kalau misalnya aplikasinya sudah ada, mungkin nanti di pembahasan itu Bapak bisa komparasi tuh yang lama dengan yang baru. Cuma ini kan Bapak masih nggak tahu, Bapak ini bisa sampai pembangunan apa cuma sampai perancangan. Untuk sementara ini Pak masih di perancangan Rancangan tampilannya. ya, ya jadi kan nggak bisa di compare. Nah, tadi tujuannya itu harusnya sama seperti judul Pak. Nah, yang memperbarui sistem komputerisasi ini nanti bukan tujuan Pak, tapi lebih ke arah supporting untuk kenapa kok ini penting gitu Pak. Gitu Pak ya. Terus di bab satu, di bab pendahuluan ini kutipannya banyak Pak harusnya Pak. Gitu Pak ya. Sanggup Pak. Excel kan Pak. Iya, oke. Lanjut Pak, landasan teori Pak. Landasan teori ini masih cuma definisi-definisi Pak ya. Bapak ini pakai kutipan yang gaya apa sih Pak? Ini ada menurut Pratama 2017, tapi juga ada yang model-model yang angka-angka-angka ini. Kalau saya sih idealnya sih konsisten Pak. Nggak tahu. Nanti coba sambil ngecek panduannya UT. UT itu kutipannya menggunakan style yang seperti yang mana? Apakah yang angka-angka ini atau yang Pratama 2017 ini? Nggak tahu pakai EPA ya APA atau pakai yang Vancouver atau yang pakai apa. Nah itu nanti saran saya sih eh, dikonsistenkan. Ini kayaknya juga landasan teori Bapak ini kan juga nggak terlalu penting nih Pak. Penting nggak sih Pak? Wah ada penelitian terkait. Coba ke bawah. Mm-mm. Beberapa peneliti mencoba memanfaatkan bla 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 terus 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 terus. Oke, bawah. Hmm, itu kalau saya biasanya gini Pak. Ini kayaknya masih bisa dijadiin bab pendahuluan, Pak. Penelitian relevan ini yang bab ini. Ini itu masuk di pendahuluan, kemudian coba ke atas lagi, Pak. Ke atas lagi, terus terus. Penelitian yang terkait ini mungkin bisa masuk di pendahuluan untuk menunjukkan bahwa ya ya ada gitu, apa namanya ada penelitian yang relevan. Landasan teori ini, Oh, landasan teori ini mungkin, untuk saran saya, Pak, ada dua nih, Pak. Dihapus atau diintegrasikan dengan pendahuluan, Pak. Jadi nanti landasan teori sama penelitian yang terkait itu nggak ada. Harus ada nggak sih? Soalnya saya setahu saya itu kalau bab literatur review itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau yang konteksnya Bapak sekarang ini sepertinya lebih tepat masuk di bab pendahuluan. Jadi nanti Bapak masukin ini ke bab pendahuluan, penelitian terkait itu juga masuk bab pendahuluan. Ini otomatis Bapak sudah menjawab tuh. Kutipannya udah nambah nih Pak. Satu, dua, tiga, empat.
Ini penelitian yang relevan juga, yang terkait juga ada kutipannya nih. Nah, kan otomatis bab pendahuluan nanti kan kutipannya banyak. Tapi ya jangan panjang-panjang, Pak. Maksudnya ya secukupnya aja. Nah, mungkin penelitian yang terkait ini masih belum jadi paragraf yang nyambung, Pak. Jadi seakan-akan tuh tiap paragraf itu beda-beda, Bapak. Coba lihat tuh, Pak. Ke bawah, Pak. Nah, ini yang atas, yang Azunar, yang Supardi itu kan beda-beda ceritanya, Pak ya. Nah, itu memungkinkan nggak, Pak, dijadiin satu paragraf itu, Pak? Nanti dijadikan satu paragraf ditaruh di pendahuluan saja ya Pak. Benar, tapi tetap ngutip semuanya ini, Pak ya. Ya. Jadi nanti tolong nanti dipastikan ceritanya itu mengalir. Cara ceritanya. Jadi mungkin cerita pertama adalah terkait pencatatan data cuaca. Jadi kan Bapak nanti cerita itu. Data cuaca itu apa? Bla bla kan tadi kan ada di landasan teori itu. Kemudian kenapa kalau dicatat gini gini gini? Oh, misalnya BMKG itu butuh data itu untuk gini, untuk forecasting, untuk apa bla 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 gitu kan. Kan Bapak nulisnya di landasan teori. Kemudian nanti setelah itu sudah clear jabarannya, nanti Bapak cerita terkait penelitian yang terkait. Oh ternyata ini kalau masalah cuaca ini sebenarnya sudah ada banyak loh penelitian terkait itu. Misalnya yang Muji Asih ini yang memanfaatkan data mining untuk perkiraan cuaca. Kemudian Azunar yang mengembangkan sebuah aplikasi pengolahan data cuaca. Kemudian Supardi dan Putri ini yang mengembangkan aplikasi penyandian gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi satu paragraf aja nanti ceritanya, Pak. Ini. Nah, kemudian ternyata ini Bapak nemukan bahwa ini belum ada itu atau kalau mungkin tidak ada kayaknya juga agak aneh gitu ya. Nah, belum ada atau belum tersedia aplikasi untuk mencatat data cuaca. Nah, makanya Bapak sekarang ngusulkan itu gitu kan. Gitu Pak dari ceritanya Pak nanti. Jadi saran saya sih bab tinjauan pustaka sama penelitian yang terkait ini dijadiin satu sama bab pendahuluan. Nah, nanti kutipannya ditambahi, Pak. Nah, target saya sih 10 sampai 15 kalau di bab pendahuluan. Nah, totalnya semua harusnya minimal 20 kutipannya. Gitu, Pak ya. Lanjut, Pak. Ya, Itu aja. nanti kalau keluar, Bentar. Ada yang bocor. Oke, metode penelitian. Bapak menggunakan SDLC sampai iluin sih Bapak itu pakai pengerancangan apa sampai pembangunan Pak? Sampai pembangunan sih Pak. Pembangunan. Iya. Kalau pembangunan itu judulnya jadiin pembangunan Pak. Kalau judulnya pembangunan ini relevan, ini nyambung. Mestinya mestinya juga coba ke bawah lagi Pak. Ke bawah pengumpulan data. Oke, terus ke bawah lagi Pak. Observasi, wawancara, terus yang digunakan. Saya kok nggak nyambung, Pak. Gambari Bapak dengan penjelasan. Untuk yang tahapannya sih Pak. Mm-mm. Ini kan, Bapak kan tahapan penelitian. Ada pengumpulan data. Kan gitu. Dan padahal di gambar satu ini tahapan penelitian adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode, pengujian, sama pemeliharaan. Sebenarnya Bapak yang pakai yang mana sih, gitu kan? Nah, nanti kalau ternyata Bapak pakai yang bawah, yang pengumpulan data dan lain-lain, saran saya gambarnya diganti, Pak. Disesuaikan, biar konsisten, Pak. Gitu, Pak ya. Ke bawah, Pak, coba. Mungkin kayaknya gambarnya yang perlu diupdate. Pengumpulan data, studi literatur, bla bla bla, observasi sama wawancara.
Baik, terus ke bawah lagi. Tools yang digunakan pakai Cookie-Meter, pakai PHP, metode pengembangan sistem, pakai waterfall. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Ini waterfall. Oh, gambarnya ini aja, Pak. Yang atas nggak usah, Pak. Oh, ini aja tadi yang diambil. Gambarnya ini aja. Gambarnya ini aja. Yang atas nggak usah. Oke. Jadi nanti yang gambar satu itu ganti gambar ini. Kalau gambaran waterfall ini nggak, yang ini nggak usah diceritakan, Pak. Sorry, nggak, tidak usah ditulis di sini. Siapa? Nah, jadi ini sudah jadi satu dengan gambar yang gambar satu tadi tahapan tadi itu. Oke, lanjut Pak, bawah Pak. Hmm, Ini kan cerita yang tadi itu analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan. Baik, lanjut ke bawah Pak. Implementasi, pengujian. Jadi kita mungkin nanti konfirmasi berdasarkan hasil Pak. Coba ke bawah Pak. Lanjut, hasil dan pembahasan. Hasil, nasi kebutuhan. Konteks diagram ini analisis kebutuhan bukan Pak? Bukan, Pak. Bukan ya. Ya, Jadi, lah ini ya hasil analisis kebutuhan nggak ada Pak. Harusnya ada Pak. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah mengurangi kesulitan yang terjadi lah. Kita sekarang ngomong hasil ini, bukan ngomong metode. Jadi mestinya ada sesuatu di sini Pak. Entah itu tabel atau gambar atau penjelasan. Ditambah ya Pak ya. Nggak tahu bentuknya apa analisis kebutuhan. Requirement. Daftar requirement kah atau apa gitu ya. Ini perlu ditambah ya. Jadi nggak boleh kosongan ini Pak. Ini kan nggak ada isinya Pak sebenarnya. Ya. Oke, jadi ini ditambah Pak ya nanti nggak tahu bentuknya seperti apa. Maksudnya bentuknya ya analisis kebutuhan ini apa sih gitu kan? Ini ditambahi. Terus ini konteks diagram. Padahal tadi Bapak ngomong konteks diagram nggak Pak? Coba lihat Pak metode balik ke atas Pak, ke atas di analisis kebutuhan ini Pak. Ya, di analisis di bawah di bawah di bawah. Tadi kan Pak. Nah, bawah, bawah lagi Pak, bawah lagi Pak, bawah lagi Pak. Stop. Nah ini kan analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian perancangan sistem. Bapak nggak cerita DFD sama sekali loh di sini, Pak. DFD itu masuk mana, Pak? Analisis kebutuhan atau perancangan sistem, Pak? Tadi konteks diagram ya, ya. jadi ke perancangan sistem kita. Perancangan sistem. Ya, Pak. Nah, mungkin nanti diceritakan, Pak, perancangan sistem. Perancangan sistem itu Bapak membuat dokumen apa saja, diceritakan di bab metode juga, Pak. Jadi misalnya gini, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu Bapak mungkin hasilnya itu eh, berupa daftar kebutuhan gitu, requirement list, misalnya fitur fungsional maupun non fungsional requirement gitu kan misalnya. Nah itu mungkin dituliskan di sini Pak nanti outputnya itu berupa apa. Nanti di bab hasil Bapak menuliskan itu juga. Terus nanti di perancangan sistem ini kalau di hasilnya tadi ada konteks diagram, misalnya juga di sini diceritakan juga bahwa perancangan sistem ini adalah merancang gambaran sementara. Nanti eh, Bapak itu nanti membuat konteks diagram, membuat apa, dituliskan di sini juga, Pak. Jadi nanti nyambung konsisten antara bab metode dengan hasil. Gitu, Pak ya. Bawa lagi, Pak. Hasil, Pak. Konteks diagram, lanjut lagi. DFD. DFD sama konteks kan mestinya bisa jadi satu, Pak ya. Kan itu satu kesatuan. Ya, Oke. dari studi perancangan, Pak. Oh, boleh. Ke bawah lagi. TFD level satu. Terus saya pengen lihat dulu Bapak melakukan apa saja sih. Terus
Biot ERD, terus lanjut Pak. Implementasi sistem ini pakai GUI design. Oh, enggak langsung ya. Terus ke bawah lagi Pak. Rundown. Terus input metodologi. Terus curah hujan. Baik, lanjut. Inputnya ini. Terus. Banyak sekali Pak halamannya. Terus ini akhirnya jadi kayak user guide bukan paper Pak. Terus ke bawah eh, kesimpulan. Kok tiba-tiba kesimpulan. Bapak tadi di waterfall itu ada banyak loh Pak. Analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, sama dan terakhir maintenance Pak ya. Coba lihat Pak, metode Pak. Nah ini, karena ada ini tadi ini juga boleh nih. Ada analisis kebutuhan. Kan tadi Bapak mestinya nanti nambahkan itu kayak functional requirement sama non functional requirement atau misalnya functional requirement aja udah cukup sih. Atau use case lah Pak minimal. Hmm. Bapak kan pakai DFD, jadi kayaknya nggak relevan. Daftar daftar fungsional aja. Kemudian perancangan sistem, Bapak kan pakai konteks diagram sama ERD. Maaf ya, sebentar ya, saya ada off dulu sebentar. Ya, maaf saya ada tadi sebentar, gangguan sebentar. Oke, lanjut. Jadi saya sampai mana tadi? Jadi kan kita punya analisis kebutuhan. Bayangan saya itu nanti Bapak itu nulis kayak functional requirement. Kemudian di perancangan sistem, tadi kan Bapak sudah membuat konteks dan DFD plus ERD, Pak ya. Sam ERD itu nanti digambarkan. Kemudian implementasi itu kalau saran saya sih nanti cerita screenshotnya yang penting aja, Pak. Yang fokus pada pencatatan data cuaca. Jadi nanti Bapak cerita bahwa oh, ternyata perancangan tadi itu sudah diimplementasikan. Bentuknya seperti ini gitu kan. Bentuknya misalnya oh ini ada skenario di mana petugas mencatatkan data data cuaca kemudian hingga nggak tahu sampai ada analisis apa enggak gitu ya. Jadi nanti ceritakan aja implementasinya. Nah, tadi kan itu semua sudah. Yang belum itu yang pengujian sama pemeliharaan, Pak. Pengujian memungkinkan nggak, Pak? Kalau Bapak itu melakukan semacam evaluasi terkait aplikasinya. Evaluasi itu pengujian itu sebenarnya kan apa kalau di SDLC itu kan apakah fungsional requirement spesifikasinya itu sudah sesuai atau belum? Itu yang pertama. Itu di, diuji. Tapi kalau konteksnya naskah ilmiah, Pak, pengujian hasil itu belum cukup, Pak. Pengujian itu harus ditambahin sama evaluasi, Pak. Evaluasinya adalah apakah benar aplikasi pencatatan cuaca ini bisa membuat lebih bagus daripada yang saat ini ada, sistem saat ini ada. Itu kan modelnya nanti kayak semacam kuesioner atau apa pada penggunanya, Pak.
Oh, kalau yang dulu itu pakai Excel gini gini gini. Sekarang mungkin kalau ini belum selesai pun bisa disimulasikan. Jika aplikasi ini nanti diterapkan, kira-kira itu menyelesaikan masalah apa gitu, Pak. Bisa gitu, Pak. Kalau pemeliharaan di skip aja nggak, ini dihapus aja nggak masalah sih kalau pemeliharaan. Nanti di penjelasannya bahwa kita konsepnya konteksnya adalah pembangunan, jadi pemeliharaan itu di luar konteks. Jadi mungkin gambar pemeliharaan itu dihapus saja kalau saya. Itu Pak Bahrudin. Bisa memungkinkan nggak Pak? Misalkan Basrudin. Pak Basrudin. maksud Gak kedengeran Pak suaranya Pak. saya apa? Memungkinkan nggak masukan saya difasilitasi? Atau ada Di kesulitan? saya coba usahakan Pak Ya, dalam ini Pak. ya. Jadi nggak tahu. Saya yang agak ragu sebenarnya yang pengujian sama evaluasi Pak. Kalau misalnya ini memang belum ada aplikasinya kan belum bisa diuji. Mungkin justru malah yang penting sebenarnya evaluasi Pak daripada pengujian. Nah, kalau pengujian nanti kan eh, Bapak kan ngeklaim aja bahwa semua requirement-nya itu sudah dibuat karena nanti bukti implementasinya kan dari GUI yang graphical user interface itu Pak ya. Nah, mungkin yang penting sebenarnya evaluasi Pak. Evaluasi. Jadi nanti Bapak itu bikin semacam eh, nggak tahu, mungkin cari responden kan ini kan tempat kerjanya Bapak sendiri kan, jadi mestinya nggak terlalu susah juga. Nanti cari responden, kemudian nanti Bapak mempresentasikan atau menunjukkan, oh ini kalau misalnya aplikasinya modelnya seperti ini, kira-kira kalau dibandingkan dengan sistem yang saat ini ada itu apa namanya kekurangan kelebihannya bagaimana? Mungkin mestinya bentuknya kayak nanti Bapak kayak harus bikin kayak semacam kuesioner sih Pak untuk bisa dikomparasi antara sistem yang akan diimplementasikan yang ini dengan sistem yang lama. Nah, itu kalau misalnya ada hasilnya evaluasinya itu makan itu yang paling bagus Pak. Nah, itu nanti tulis di pembahasan Pak. Soalnya sekarang itu kayaknya Bapak belum punya pembahasan nih. Coba lihat Bapak. Semua masih hasil ini Pak. Bahwa padahal Bapak bilang ada hasil dan pembahasan ini kan. Bahwa ini semua hasil ini Pak, belum ada pembahasan sama sekali. Ini hasil. Terus Pak, tiba-tiba kesimpulan Bapak tadi itu. Ini hasil. Terus Pak, ini hasil. Ini ini dianggap implementasi kan Pak ya. Nah, saran saya sih nggak usah semuanya Pak. Jadi yang fokus pada yang pencatatan aja. Nanti ceritanya biar efektif. Bahwa, nah kan tiba-tiba kesimpulan Pak. Nah, mestinya Bapak ada, kalau saya kemarin sih minta hasil dan pembahasan dipisah Pak. Hasilnya apa, pembahasan apalah. Pembahasan nanti Bapak itu tinggal bayangan saya itu membandingkan antara sistem lama yang pakai Excel yang sebelumnya itu dengan usulan sistem baru. Itu nanti Bapak bandingkan. Kira-kira nanti keuntungannya apa? Oh, nanti Bapak buat kuesioner yang meng-highlight keuntungannya itu apa. Kelebihannya apa saja. Misalnya oh, lebih cepat atau lebih apa. Nanti Bapak cari responden rekan-rekan Bapak, kolega Bapak yang ada di BMKG untuk ngisi itu. Nah, nanti di pembahasan tadi itu Bapak membandingkan itu. Jadi mestinya akan ada tabel di sana harusnya tabel pembandingan kemudian ada ceritanya. Gitu Pak ya. Di urutannya itu pembahasan dulu Pak atau ini? Hasil dulu. Hasil Dulu ya, Pak. kemudian pembahasan. Karena pembahasan itu sebenarnya evaluasi Pak. Jadi evaluasi perbandingan dua tadi itu seperti apa itu harus ada kemudian nanti dengan ceritanya. Setelah itu baru kesimpulan Pak. Nah kesimpulan kan mestinya berdasarkan hasil dan pembahasan. Nah mungkin bisa jadi ya ini
Hmm, kan Bapak klaimnya kan kesalahan dapat dihindari. Nanti mestinya dievaluasinya di pembahasan tadi. Pem- Di pembahasan itu kan nanti bahas evaluasi, membandingkan antara sistem lama dengan usulan sistem baru. Nah, mestinya di kuesionernya atau di di Hmm, sebaiknya Bapak nyebar kuesioner kepada rekan-rekan Bapak untuk membandingkan itu. Itu mestinya akan ada eh, ke- kesalahan perhitungan gitu. Jadi mestinya kalau dulu kesalahan perhitungannya itu bagaimana, yang sekarang bagaimana gitu ya. Mungkin bisa meminimalkan gitu kan. Kemudian eh, kemudahan untuk mengamati. Jadi kalau Bapak kemarin kayaknya sempat cerita dulu itu, kalau yang Excel itu kelemahannya adalah datanya nggak update gitu ya. Jadi lihat datanya itu susah. Lah, mestinya dengan sistem yang baru ini itu bisa lebih up to date. Nah, itu kan kita bisa ngomong itu kan kalau ada data yang dibandingkan, Pak. Nah, bayangan saya itu di pembahasan itu muncul evaluasi perbandingan antara sistem lama dan sistem baru. Apa yang dibandingkan, ya sesuai dengan Bapak mau cerita apa kan gitu kan. Gitu Pak ya. Terus di kesimpulan ini jangan ada angka Pak. Jangan 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 ada numbering sama bullet Pak. Gak boleh Pak, jelek Pak. Bawah Pak, coba ke bawah. Stop, stop, stop. Nah ini Bapak ini nggak boleh ada ini Pak. Semua bentuknya harus paragraf Pak. Jadi ini nggak boleh ada satu, dua, tiga, ini nggak boleh. Jadi semua harus dalam bentuknya paragraf. Ini menunjukkan, ya ini kalau di laporan skripsi itu boleh sih, cuma kalau di laporan artikel ilmiah ini nggak boleh. Gitu Pak ya. Ya, Pak. Terus data referensi minimal 20 loh Pak ya. Sudah belum Pak? Pukul 15, Pak. Tambahi Pak ya. Ditambahkan supaya 20. Terus ini kok double-double ini Kalau Pak? ini, kan ada beberapa kutipan yang saya ambil, Pak. Satu aja Pak. Ngutipnya di satu ini aja. Yang lain nggak usah. Jadi misalnya kalau kutipan 11 ini kalau dikutip beberapa kali boleh Pak. Ini 11 di sini, kemudian ada paragraf, 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 kemudian kutip 11 lagi. Boleh Pak. Jangan didouble Pak. Ya, jadi mestinya ini munculnya sekali saja. 11. Nanti kalau dia dikutip beberapa kali boleh. 11 lagi boleh gitu. Tapi jangan dimunculkan 11, 12, 13. Nggak cocok ini Pak. Jadi ini misalnya di dalam kata munculnya sekali saja. Nanti kalau ternyata Bapak butuh untuk mengutip beberapa kali ya modelnya yang ngutip beberapa kali gini Pak. Oh, siap. Itu Pak ya. Ada pertanyaan Pak mungkin? Ada yang mau didiskusikan? Nah, sementara ini, Ya, targetnya 20 Pak kutipannya. Kemudian mungkin kalau highlightnya tadi sih bab pendahuluan perlu diperbaiki. Nggak usah tinjauan pustaka nggak apa-apa. Nanti jadi masuk semua di pendahuluan. Kemudian kutipan pendahuluan ditambah. Kemudian bab metode itu disesuaikan saja sesuai dengan mestinya detailnya kayak misalnya eh, Bapak pakai menulis requirement apa daftar requirement. Kemudian di perancangan itu menggunakan konteks diagram, DFD sama ERD itu harus ditulis di metode. Kemudian nanti di bab hasilnya mungkin diefektifkan cara ceritanya terutama yang tampilan antar muka Pak. Tampilan antar muka tadi itu mungkin bisa diklaim sebagai implementasi gitu Pak ya. Kemudian nanti nggak perlu ditampilkan semuanya. Mungkin fokus pada yang penting-penting saja, fitur-fitur penting saja. Kemudian nanti perlu ditambahkan pengujian. Pengujian itu mungkin Bapak ngetes apakah requirement yang di spesifikasi requirement yang di analisis kebutuhan itu sudah dikerjakan semua apa belum gitu ya. Itu pengujian. Kemudian evaluasi, Bapak perlu
membandingkan antara sistem lama dengan sistem baru, sistem usulan gitu ya. Kalau kalau memang ini belum selesai, bilang aja usulan gitu Pak ya. Usulan, kemudian Bapak nanti perlu nyebar kuesioner Pak ini Pak. Mungkin kan ini kan kolega-kolega Bapak jadi kan mungkin nggak terlalu susah Pak ya. Nanti bikin kuesioner yang nanti meng-highlight kelebihan-kelebihan sistem baru, Pak. Jadi tadi bilangnya meminimalkan kesalahan, kemudian datanya bisa lebih update, kemudian apalagi itu nanti perlu ditanyakan, apakah sistem baru itu bisa, mungkin persepsi boleh Pak, jadi nanti 1 sampai 5 gitu. Oh, apakah ini uh, persepsi mereka itu sistem sistem baru ini apa namanya, tadi ke kesalahan ya, kesalahannya bagaimana? Apakah bisa meminimalkan? Nah, itu silakan nanti Bapak apa namanya merancang kuesionernya seperti apa supaya nanti bisa terhighlight itu. Jadi nanti itu muncul di bab pembahasan, Pak. Pembahasan harus ada komparasi itu. Kemudian di bab kesimpulan itu meng-highlight yang tadi ya hasil pembahasan tadi. Terus jangan sampai ada numbering sama bullet, Pak. Gitu, Pak ya. Terus ini referensi 20 Pak minimal Pak ya. Sanggup Pak ya? Diusahakan Pak ya. Misalkan Pak. Siap Pak Basrudin. Cukup ya. Terus, Lanjut. Pak, Bu Desi. Bu Desi masih monitor. Bu Desi. Bu Desi. Ya Pak, gimana? Ya silakan Bu Desi. Saya belum ada perkembangan tentang karir sih Pak. Sudah, cuma di bagian metode sama hasil ini lagi sementara nyusun Pak. Jadi mungkin kayaknya saya bakal share kalau ada pertemuan berikutnya Pak. Ya kemarin kan banyak yang bermasalah di bagian metode sama hasil Mm-mm. Mungkin dengan bisa di-share dulu aja referensi. deh Bu. Boleh di-share dulu nggak Bu? Kita coba lihat Bu. Kalau nggak salah, saya ingat saya tuh Bu Desi kemarin itu masih draft, masih poin-poin mind map dulu kalau nggak salah ya. Bener nggak Bu Desi? Pak, sebentar. Di-share aja Bu, kita bisa bisa lihat Bu. Saya kirim ke Bapak aja ya, nanti Bapak yang share ya. Boleh. Bentar Pak. Ya. Tadi Bu Desi yang WA ini ya. Gimana Pak? Tadi Bu Desi WA saya ya. Iya, iya. Tadi saya Sekarang, masih ada kerjaan, Pak, soalnya. sekarang udah enggak kan? Udah. Ya Udah udah. aman. Nah, saya share screen. Bu Desi, Fitria, sudah kelihatan Bu ya. Peran teknologi informasi pada proses penjualan online melalui media sosial studi kasus Facebook. Baik, kemajuan. Ini mungkin tadi kayak yang saya masukkan ke Pak Basrudin tadi ya. Jadi mungkin kalau abstrak itu sebenarnya yang harus ada itu pasti ada backgroundnya. Kemudian tujuan ini sudah ada ini backgroundnya udah ada, bagus. Tujuan sudah ada.
mengeksplorasi peran teknologi informasi. Kemudian metode ini yang belum ini kok metode. Mungkin metode ini masih abstrak nih. Saya kok gini sih. Edit anyway. Ini mau saya yang bermasalah. Ini metodenya ini kurang spesifik. Studi kasus ini menganalisis bagaimana fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook. Oh ya bisa sih. Nah, itu metodenya juga mengidentifikasi tantangan lain. Kalau metode itu biasanya caranya, Bu. Jadi mungkin mungkin perlu didetailkan juga terkait caranya. Sebentar ini saya punya ini, nah. Perlu cara metode itu kali ya. Metode, kemudian setelah ada metode, hasil sudah ada. Saya salah, salah. Ini salah komentar. Sekarang ngapusnya gimana? Saya lihat nih. Ini harusnya itu komentar. Hasil, hasil sudah ada. Hasilnya itu nggak ada angka-angka Bu ya. Dan sama kesimpulan. Nah, secara umum sih abstraknya udah lengkap. Teknologi informasi media sosial, Facebook, strategi bisnis digital. Penjualan ini proses penjualan online-nya kok nggak muncul di keyword Bu. Harusnya ada Bu. Penjualan online. Ini yang aneh ini Bu. Ya, Strategi strategi bisnis digital ini muncul di keyword. Tapi di sini ada nggak Bu? Di abstrak ada nggak Bu? Nggak ada Bu. nggak ada, Pak. Kenapa kok tiba-tiba muncul Bu? Dan di lain juga nggak ada ini. Aneh nih Bu. Nggak tahu apakah memang perlu 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 ada apa enggak itu kan kita kalau memang perlu ada ya nanti dituliskan di abstrak sama di isiannya Bu ya. Tapi kalau ternyata nggak ada ya dihapus. Kayaknya sih sebenarnya ini penting ini kan. Harusnya ada. Di abstrak harusnya ada, di bawahnya juga ada. Apa Pendahuluan. maaf, Pak? Saya kayaknya salah kirim file deh, Pak. Oh, Ini yang belum ayo. revisi, Pak. Tunggu. Dikirim lagi aja kalau gitu. Ya, ya, ya. Atau saya yang salah buka Bu. Enggak. Itu kayak saya yang salah itu, Pak. Oh, jangan saya yang salah buka. Hmm. Oke, revisi. Si. Udah kelihatan Bu, share screen saya Bu. Ya, udah, Pak, udah. Ini udah benar. Ya, udah. Ini yang benar. Ini yang baru ya. Hmm. Ini komentarnya sama deh Bu ya. Ini Iya, saya masih sama. penelitian ini bertujuan udah oke. Ini metode ini harusnya review. Ini saya nggak bisa edit ya. Oh, edit anyway. Ini perlu ada cara atau metode. Ceritanya aja sih. Ini kan sebenarnya pada prinsipnya kan metodenya itu kayak gini ya. Ini hasil udah oke, temannya finding udah oke. Ini kayaknya juga dicari juga nggak ada Bu ya. Iya.
kan Ya sama. itu masih ada Pak, belum dihilangin. Ini tapi kayaknya penting Bu ini. Kayaknya ini perlu muncul di abstrak dan di ya di naskah. Nanti mestinya entah di hasil pembahasan itu mestinya ada membahas terkait strategi bisnis digital. Terus ini kayaknya yang penting itu ini penjualan online. Kan karena ada di judul ibu, tapi kok nggak muncul di penyimpannya. Kita sebut dulu ya. Oke, ini kutipannya belum ada Bu ya. Kutipannya Iya Pak. hmm, berbanyak kutipan. Terus ini apakah sudah ada teknologi tinjauan pustaka? Gitu. Ini mestinya yang ini Bu, kutipannya harusnya banyak di sini. Kan Ibu nggak bisa ngomong tinjauan pustaka menunjukkan, tapi langsung kutipan aja. Jadi misalnya studi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam penjualan online tidak meningkatkan aspek. Ini jangan bilang tunjukkan besar, tapi misalnya langsung studi apa langsung mungkin langsung ngutip nanti. Di sini pasti akan ada kutipan banyak ini. Tidak ada tujuannya baik, strateginya oke. Ini harusnya banyak kutipan Bu, cari banyak kutipan. Contohnya aja lah Bu. Studi studi oleh siapa gitu ya. Atau kalau saya sih senengnya langsung Bu. Saya sih langsung penggunaan teknologi informasi dalam penjualan online tidak hanya meningkatkan aksesibilitas produk, tapi juga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data real time. Ini langsung kutip, Bu. Satu, dua, gitu misalnya. Tapi harus cari papernya. Saya sih prefer gini sih, Bu, daripada tinjauan pustaka gitu, beberapa gitu. Kalau saya. Kali ini Iya Pak. membantu proses pinjaman pelanggan. Ini juga mungkin bisa kutip kutip paper yang lain. Bisa nambah atau mungkin ini yang belum ada itu riset gap Bu. Penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa ngapain sih ini peran teknologi informasi dalam proses Ibu ini akhirnya gimana Bu metodenya ntar kita lihat metodenya dulu saya lupa oh pakai survei apa ini belum sampai target teman-teman Iya, pakai survei Pak. iya. Ini masih yang dari Bapak itu waktu pertemuan terakhir yang Mm-mm. bening ini. Iya. Ada fitur Facebook sama survei. Ini mungkin bisa nanti mungkin diceritakan secara tadi sama Bu Lisa tadi dia bilang. Nanti ceritanya idenya prosedural Bu ya. Nah ini kan Iya nanti Pak. ada gambar nanti ceritanya itu supaya pembaca itu nanti bisa paham bahwa langkah step by step Ibu melakukan pilihan itu seperti apa gitu ya. Ini sudah nyebar kuesionernya sudah Bu. Sudah Pak, sudah. Sudah nyebar kuesioner sudah balik berapa? Baru sekitar 60-an Pak. Boleh di-share nggak, Bu? Pertanyaannya, Bu. Ah, boleh. Ada nggak, Bu? Ya, saya pengen lihat. Bu.
Nah, ya, ya, Bu Desi masih kendala koneksi. Kita tunggu aja. Ini sudah ada visionernya. Pak, maaf, Pak, koneksi saya terganggu, Pak. Jadi susah sekali buat menghubungkan ke Zoom ini. Iya, iya Bu. Nah, ini kalau lihat, tapi bisa lihat ini Bu ya. Oh ini apa ini? Udah. Bu Desi masih masih online, masih ya ini. Masih, Pak. Nggak terlalu jelas, tapi masih bisa lah, dikit. Iya, kalau visioner sih kayaknya sih aman sih. Ini ada demografi sudah ada, jenis kelamin aman, pendidikan terakhir oke. Apakah Anda menggunakan Facebook untuk berjualan? Ya tidak. Sering menggunakan Facebook. Jenis produk apa yang dijual? Mempromosikannya gimana? Teknologi dan proses penjualannya. Oke. Iya, kayaknya sih aman sih ini, Bu. Ehm, nanti kira-kira ini kalau misalnya sudah terisi semua, nanti tuh di kesimpulan Ibu kira-kira ngomongnya gimana, Bu? Ibu mau mau cerita apa? Bagaimana, Pak? Kan Ibu sudah nyebar kuesioner. Asumsikan kuesionernya Ya. itu apa namanya? Asumsikan kuesionernya sudah diisi. Nah, kira-kira Ibu tuh nanti eh, kesimpulannya mau cerita apa, Bu? Ini kutipan udah banyak sebenarnya. Belum dipakai. Oke, kayaknya Bu Desi gangguan deh. Oke, Bu. Dilanjutkan aja, Bu ya. Oh iya, Pak, iya, Pak. Nggak, Oh iya. nggak jelas, Pak, soalnya ini. Oh iya, dilanjutin aja. Aman kok. Nanti kuesionernya ya eh, bisa dianalisis nanti. Oke, cukup Bu ya. Atau mungkin ada pertanyaan Bu, silakan. Ya, baik, Pak. Ada pertanyaan Bu, mungkin yang mau dikonfirmasi sesuatu gitu enggak? Cukup ya. Belum ada sih, Pak. Oke. Soalnya, iya, Di targetnya kapan Bu? 100 responden itu. ini mungkin 3 atau 4 hari lagi, Pak. Ya, di dieksplorasi Bu ya. Mungkin di sharing ke Iya, rekan-rekan yang mahasiswa UT, mungkin siapa tahu ada yang bisa ngisi nanti. Oke, iya, Pak. oke, terima kasih Bu Desi. Kayaknya semua sudah ya. Bu Desi sudah, Bu Alvina sudah, Pak Baswedan sudah, Bu Lisa sudah. Kayaknya cukup deh untuk hari ini. Mungkin kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin nanti bisa uh, tanya lewat WA grup atau mungkin langsung private aja. Oke, saya cukup untuk
hari ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.